Kemarin kita sudah bicara tentang mindset, paradigma, dan tentu saja motif action kita untuk menuju sebuah keberhasilan. Kita sudah paham, kita sudah ngerti bahwasannya pilihan kita hanya tinggal satu, yaitu berhasil. Untuk berhasil tentu saja butuh sebuah keyakinan, atau Anda harus yakin dulu Anda ini mau berhasil atau tidak. Nah, sebuah keyakinan atau yakin itu biasanya harus dipahami dulu, harus dimengerti dulu. Jangan Anda yakin, ya yakin. Nah, yakin itu harus Anda pahami. Yakin itu pertama harus percaya, tahu, mengerti, paham dengan sungguh-sungguh, secara utuh. Tentu saja tanpa ada kata tapi. Itulah yang dinamakan yakin. Kalau masih ada kata tapi, berarti Anda belum yakin. Keyakinan seseorang itu biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada baik di internal diri kita, di dalam diri kita, maupun di eksternal diri kita atau di luar diri kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan seseorang, yang pertama di dalam atau di eksternal kita dulu, di dalam diri kita dulu. Yang pertama, yakin terhadap God, Tuhan, Allah. Sejauh mana keyakinan Anda terhadap Tuhan kita yang solid, yang utuh? Contoh, Anda kalau yakin Tuhan wujud, sudah titik, Tuhan itu ada. Anda kalau yakin Tuhan itu maha baik, selesai. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan itu pasti baik dan mempunyai output kebaikan. Anda harus mengerti dan paham, harus yakin jika Tuhan maha pemurah, jika Tuhan maha pengasih, jika Tuhan maha penyayang, berarti Anda sudah tidak boleh ada kata tapi. Hal kedua, Anda harus percaya diri, yakin terhadap diri Anda. Kenapa harus yakin terhadap diri Anda? Bagaimana kita akan mengubah dunia luar kalau Anda sendiri tidak tahu dengan diri Anda, tidak yakin dengan diri Anda. Yakin, percaya diri kalau Anda adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Tuhan, makhluk terbaik yang sudah dianugerahi Tuhan dengan berlimpah ruah fasilitas, berlimpah ruah keutamaan, berlimpah ruah potensi. Anda tinggal yakinkan diri Anda, percaya diri sama Anda bahwa Anda bisa untuk berhasil. Yang kedua, yang mempengaruhi seseorang tentang keyakinan seseorang itu adalah faktor eksternal. Kita akan berhasil kalau keyakinan terhadap faktor eksternal kita didukung dengan keyakinan yang hebat, didukung dengan keyakinan yang kuat. Nonsen, bohong besar, bullshit besar. Kalau orang mengatakan saya berhasil dengan kerja keras saya sendiri, saya berhasil dengan keringat saya sendiri, itu bohong besar. Pasti dalam sebuah keberhasilan seseorang itu ada orang-orang, ada lingkungan, ada faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilannya. Dan ini ditopang dari keyakinan. Nah, faktor eksternal yang harus kita kenali adalah yang pertama, kalau Anda di Laksana Community, pahami, kenali tentang perusahaannya. Apa yang harus kita pahami, kenali tentang perusahaan? Bisa jadi budaya perusahaannya atau corporate culture-nya, bisa jadi value corporate-nya atau nilai-nilai yang ada di Laksana Community itu apa sih? Bisa jadi karakter dari Laksana Community ini seperti apa? Kalau Anda sudah kenal, maka di sana Anda akan paham, akan ngerti, sehingga yakin bahwa Anda bekerja sama atau ada di sebuah perusahaan yang dinamakan Laksana Community itu tanpa ada kata tapi lagi. Jadi Anda harus paham karakternya, corporate-nya, value-nya, dan lain sebagainya yang ada di perusahaan. Yang kedua, pahami tentang produknya, produk perusahaan. Kalau di Laksana Community tentu saja diawali dari katalog. Anda harus pahami katalognya, dari
konten YouTube yang dulu sudah saya pahamkan kepada Anda bahwa harus paham tentang katalog, isi katalog, syarat dan ketentuan. Bila mana perlu harus ketalar di luar kepala. Kemudian setelah perusahaan, produknya atau katalognya, pahami juga teamworknya. Siapa sih yang akan berpartner dengan saya bekerja supaya saya berhasil? Maka Anda harus kenal AM Anda, harus kenal LC Anda, harus kenal senior leader Anda, harus memahami mereka, harus tahu karakter mereka, supaya kita benar-benar meyakini bahwasanya saya sedang berada di tempat yang tepat, sedang berada di perusahaan yang tepat, sedang bekerja sama berbisnis dengan tim yang tepat. Keyakinan itu akan mengantarkan Anda kepada sebuah keberhasilan. Kalau Anda tidak kenal, nonsen, Anda akan berhasil. Kemudian Anda harus pede dengan profesi Anda. Contoh, jika saya profesinya adalah sebagai seorang marketing, maka saya pede, saya yakin bahwa profesi marketing saya akan mengantarkan saya untuk bisa berhasil. Apa sih ciri orang yakin? Kalau Anda seorang Sri Kandi Laksana, ciri Anda yakin terhadap bisnis yang sedang kita jalankan ini, yang pertama tentu saja semangat, antusias. Yang kedua, fokus. Nggak ada yang lain selain Laksana. Yang ketiga, tenang, cool menghadapi semua permasalahan yang ada di luar. Kenapa? Karena kita sudah yakin Laksana adalah tempat yang tepat untuk menuju keberhasilan saya. Maka setelah Anda antusias, semangat, fokus, tenang, bakal keluar sebuah wisdom atau kebijaksanaan. Anda akan bijaksana menyikapi bisnis Anda, menyikapi orang yang menyerang Anda, menyikapi apa yang terjadi di luar Anda, menyikapi kompetitor Anda, menyikapi tim Anda, menyikapi semua yang terjadi di antara kerikil-kerikil yang akan mengganggu bisnis Anda. Kalau Anda sudah bijaksana, Anda sudah menjadi seorang yang sangat berhasil. Oke?